Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Siniar Alsen. Hari ini, selain tadi sudah kita ngobrol bersama dengan Laksamana Gilang Arung Samudra, kita juga kedatangan calon ketua OSIS yang juga laki-laki. Kita sambut dengan meriah Ahmad Syafwatilah Prayitno. Halo. Dan juga Fatih nggak sendirian ya. Iya. Ada kakak Yasmin dari kelas 8A. Jadi buat yang belum tahu, kalau di Al-Azhar ini ketua OSISnya harus punya promotor. Promotor itu berarti orang yang bisa mempromosikan dirinya sendiri. Jadi minimal si ketua OSIS ini harus punya orang yang sudah percaya bahwa dirinya itu mampu atau bisa menjadi ketua OSIS di periode selanjutnya. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol mengenai OSIS, kayaknya lebih enak kalau kita itu perkenalan dulu ya. Yeah. Kenalin kamu namanya siapa, kemudian dari kelas berapa, kemudian di sini tuh sebagai apa, sebagai calon dan promotor gitu ya. Itu dijelaskan ke teman-teman ya. Oke, silakan Fatih dulu yang lengkap ya, biar semuanya tahu. Silakan Fatih. Nama saya Ahmad Syafwatilah Prayitno, bisa dipanggil Fatih, Ahmad, Ahmed atau Met. Banyak ya. Oke, lanjut. Saya dari kelas 8B. 8B. Saya calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS. Udah tahu belum sih nomor urutnya? Belum Pak, belum dikasih. Belum tahu. ya. Oke, berarti sekarang nggak bisa nih promosi pakai nomor, belum bisa nih ya. Jadi pokoknya namanya adalah Fatih, Ahmad, Ahmed atau Met gitu ya. Kayak matematika ya panggilnya Met. Oke, lanjut. Sebelahnya silakan Kak Yasmin. Nama aku Yasmin Anindya dari kelas 8A. Saya bisa dipanggil Ami atau Yasmin. Ami atau Yasmin. Yasmin. Oke. Ami atau Yasmin dari kelas 8A dan Fatih dari kelas 8B ya. Oke. Kita lanjut nih ngobrol-ngobrol mengenai OSIS nih. Saya mau nyontek pertanyaan dulu ya. Oke. Buat Fatih nih. Oke Pak. Fatih kemarin kelas 7 juga jadi OSIS ya? Iya Pak. Kalau Yasmin jadi OSIS nggak? Enggak. Kamu nggak nyalonin ya? Enggak. Kenapa? Males deh Pak. Enggak dong. Kenapa Yasmin? Masih mau ngebiasain diri sama lingkungan sekolah. Oh iya. Jadi memang nggak semua anak bisa langsung ini ya on fire untuk ikut kegiatan ya, tapi ada yang butuh penyesuaian. Yasmin salah satunya gitu ya. Bener. Nah, pertanyaan dulu nih buat Kak Fatih nih, Kak Fatih atau Kak pakai Ahmad. Kak ya. Kan iya. Kan kita pakai baju pramuka nih. Enggak. Biar adik-adik kelas kamu juga bisa mencontoh gitu ya. Niatnya sih itu sebenarnya. Oke, buat Kak Fatih nih, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi kamu untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Kenapa? Apa alasannya? Alasannya adalah yang pertama, saya tidak mau OSIS ini dipegang oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Bagus alasannya, bagus. Saya suka nih. Karena saya cinta dengan OSIS Pak. Karena di OSIS juga tempat di mana saya melatih bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara yang menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, dan bagaimana caranya saya berbicara di depan umum secara percaya diri. Dengan percaya diri gitu ya. Oke. Jadi pertama kamu tidak mau OSIS dipimpin oleh orang yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Oke. Ada lagi selain itu? Tapi itu tadi bagus loh alasannya. Jadi karena memang kalau kita tidak mau suatu organisasi dipimpin oleh orang yang kurang bertanggung jawab, maka kita harus jadi pemimpinnya. Gitu benar-benar. Lanjut Fatih. Udah itu aja Pak. Oh itu aja. Oke, jadi tapi itu sudah menjadi alasan yang baik ya menurut saya ya, alasan yang bagus. Dan dengan kata-kata seperti itu berarti Fatih menunjukkan kepercayaan diri bahwa dia adalah sosok yang bertanggung jawab, begitu ya? Gitu ya berarti ya. Oke, Fatih. Selanjutnya nih Fatih nih. Tadi kan kamu bilang kamu cinta sama OSIS. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama OSIS? Ya karena OSIS ini itu memberikan sesuatu hal yang saya butuhkan ya. Contohnya seperti pelatihan pada saat LDKM ya Pak. Oke, pelatihan kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Jadi saya bisa tahu bagaimana cara mengatur waktu dengan baik.
bagaimana caranya kita bisa bekerja sama gitu ya. Bekerja sama. Dan tadi saya juga sebutkan bahwasannya bagaimana cara kita bisa percaya diri, berbicara kepada orang lain, lalu saya bisa berkomunikasi dengan orang yang sifatnya berbeda gitu. Oke, dengan keragaman sifat ya dari masing-masing anak gitu. Jadi saya bisa menyesuaikan. Jadi intinya OSIS memberikan dampak yang baik buat kamu ya. Makanya itu menjadikan kamu merasa bertanggung jawab atas keberadaan OSIS ini ya. Oke Fatih. Saya bisa menangkap poinnya ya. Insya Allah tersampaikan juga kepada para pendengar Alsen, senior Alsen. Ini insya Allah nanti ditonton 5 juta orang. Wih, amin. Amin ya. Nanti Fatih viral. Oke, kalau mau mencalonkan diri, berarti kan kita harus bisa belajar apa sih yang udah ada sekarang, terus bagus gitu kan, bisa kita lanjutin. Apa sih yang kurang di kepengurusan ini, bisa kita perbaiki di periode berikutnya gitu ya. Nah, menurut Fatih, apa yang sudah bagus dari kepengurusan ini, dan apa yang menurut kamu masih kurang di kepengurusan sekarang? Yang kurang dulu ya Pak? Oh boleh. Yang kurang itu adalah kurang dalam artian itu ketegasan ya dalam menegakkan ketertiban yang ada. Ketertiban aturan sekolah? Oke. Serta kedisiplinan juga. Saya masih lihat banyak anggota OSIS maupun tim inti dari OSIS itu ada yang tidak mengikuti ketatatertiban yang aturan sekolah. Aturan sekolah. Oh jadi secara internal OSISnya sendiri ya. Oh, oke. Bukan seluruh murid gitu bukan ya, tapi secara internal OSISnya. Oke. Selanjutnya yang baik deh. Yang baik ya. Apa ya? Ada dong, masa enggak ada yang baik. Ada yang baik. Silakan. Tapi biasanya kan kalau yang baik-baik selalu dilupakan, Pak. Oh. Karena terlalu baik ya. Terlalu baik buat aku gitu ya. Akhirnya dilupain. Apa kira-kira apa? Satu atau dua hal pasti keinget lah. Apa ya? Mungkin dari programnya, mungkin dari kegiatannya, atau keberadaan podcast ini juga kan dimulai dari kepengurusan ini. Kira-kira gimana? Iya, keberadaan podcast ini Pak, ini sangat membantu para siswa dalam melatih berbicara. Oke. Kayak gini ya, ini sebenarnya juga dalam rangka latihan juga nih. Saya latihan, Yasmin juga, Fatih juga latihan. Selanjutnya? Ada juga satu program yang saya suka itu adalah pojok musik Pak. Oh, sudut harmoni. Oh iya, sudut harmoni. Ya. Gak apa-apa, mirip. Iya. Tadinya memang maunya pojok musik, ada kepikiran itu, tapi kayak mirip-mirip itu pojok busana. Kan ada di mall-mall kan. Terus ada usul dari Pak Parjo, sudut harmoni aja Pak Uji. Kalau harmoni kan bisa musik, bisa puisi, bisa beatbox gitu. Anak-anak kita yang suka beatbox gitu-gitulah. Jadi seninya bisa lebih banyak, makanya namanya sudut harmoni. Karena tampilnya di pojokan kan, sudut gitu kan. Oke, itu ya berarti ya? Iya Pak. Nanti berarti ada lagi insya Allah di tahun depan? Insya Allah ada Pak. Ada ya? Saya akan lanjutkan sih Pak program-program yang sebelumnya sudah bagus berjalan. Kayak ini senior Alsen ini sama sudut harmoni yang salah satu program yang bagus ya. Oke deh. Oke Fatih, saya bisa menangkap apa yang kamu sampaikan tadi mengenai hal-hal yang kurang baik tadi dari sisi tata tertib ya. Kemudian yang baik itu dari sisi sudut harmoni ya, sama program senior Alsen. Oke, selanjutnya nih. Yasmin sabar ya. Abis ini Yasmin ditanya nih. Boring dia Pak. Enggak dong. Nanti pertanyaan Yasmin susah nih ntar. Wah. Yasmin pikirin dari sekarang ya. Kira-kira apa yang membuat Fatih itu spesial di antara calon yang lain? Nah, jadi saya sih mau nanyanya, kenapa murid Alsen itu harus milih kamu? Kenapa nggak milih yang lain? Ya, yang pertama karena saya adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Dalam artian itu, saya menerima segala konsekuensi jika saya salah, lenceng dari aturan. Oke. Yang kedua, itu tanggung jawabnya dari situ ya. Oke. Yang kedua, saya adalah orang yang percaya diri. Karena setiap TOSIS itu wajib percaya diri, Pak. Setiap apa? TOSIS. Oh, setiap ketua OSIS. Iya, karena kan kita berbicara di depan umum, Pak. Kalau kita tidak percaya diri,
maka nggak berjalan lancar. Oke, paham. Karena nggak bisa dilihat sebagai sosok yang bisa mengemban tugas gitu ya, harus percaya diri jadinya ya. Oke, ada lagi? Ya, saya bisa berkomunikasi dengan baik, Pak, kepada seluruh siswa anggota OSIS. Karena jika ada suatu permasalahan, kunci dari penyelesaian permasalahan itu adalah berkomunikasi dengan baik. Bagus nih kata-katanya nih. Kunci dari setiap permasalahan itu komunikasi. Kadang-kadang masalah muncul karena komunikasi kurang bagus ya. Iya, Pak. Bagus. Oke, jadi itu ya. Bertanggung jawab, kemudian tadi komunikasinya bagus dan juga bisa menjadi sosok yang percaya diri gitu ya dalam mengemban amanah dan tugas. Oke, terima kasih Fatih. Saya sudah menangkap bagaimana penjabaran kamu. Tapi saya tadi sebenarnya agak lupa ya. Nanti saya tanyakan lagi ya tentang program yang kira-kira apa sih yang mau kamu lakukan gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau ke Ami dulu nih. Biar Ami gak ketawa mulu. Ami ketawa. Ketawa mulu Ami nih. Sampai berumbun kacamata saya. Iya ya. Gak apa-apa kan. Biar suasananya lebih hidup gitu ya. Yasmin. Ya, Pak. Saya pertama kali ketemu Yasmin waktu dia mau Velka ya. Kamu M-Haki ya? Iya benar. Saya yang rekam sama Pak Marwan. Ngajinya bagus Yasmin. Pidatonya juga jago, Pak. Pidatonya juga? Iya. Oh nanti. Juara 1 pas itu ya. Ya kan? Oh di bulan bahasa. Nanti kelas 9 ada materi pidato. Nanti Yasmin pidato ya? Enggak, Pak. Bagus tapi suaranya juga enak. Oke, Yasmin. Dari banyaknya calon, kenapa kamu lebih memilih mempromotori Fatih daripada yang lain? Ayo. Jadi pertama-tama yang ngajak saya Fatih. Terus saya sama Fatih tuh udah kenal dari SD. Kita satu sekolah. Di mana? Di Al-Azhar. Alsen. Iya. Terus dari munculnya Fatih gitu karena murid pindahan ya. Dia murid pindahan. Oh, dari mana awalnya kamu? Saya di Al-Azhar Jati Kramat 23. Oh, iya. Jati Kramat tuh berapa? 23, Pak. 23 ya. Oke. Lanjut. Terus waktu muncul kelihatan nih, wah, ini orang keren gitu-gitu. Kayak kelas 7 ya? Apa kelas 8 sih pindahnya? Kelas 5, Pak. Oh, waktu SD. Saya kira udah SMP, ya Allah. Ya udah, lanjut. Terus jadi kelas 4. kelas 4. Mulai dari situ saya percaya sih bahwa Fatih mungkin bisa membuat sekolah lebih baik lagi. Udah lama berarti ya. Lanjut terus. Jadi waktu Fatih mulai kayak aktif waktu SD, terus muncul OSIS waktu SMP, jadi kayak wah mungkin dia bisa jadi sekolah jadi OSISnya menjadi lebih baik, menjadi ketua gitu ya. Iya benar. Oke, berarti memang secara histori komunikasi di antara Fatih sama Yasmin udah lama juga ya. Iya, Pak. Dari kelas 4 SD ya. Oke. Makanya itu yang menjadikan kamu tidak memilih yang lain. Ya, karena Fatih kamu itu udah tahu sebelum itu pun udah tahu gitu ya, sebelum dia mencalonkan diri ya. Oke. Terus keunggulan apa yang kamu lihat dari sosok Fatih? Kira-kira Fatih itu orangnya gini Pak, makanya dia tuh bagusnya begini Pak gitu. Itu apa? Kayaknya tadi deh. Apa? Dia pede banget. Oh gitu. Udah pede santai. Jadi kalau misalkan mau ngomong aja gitu. Jadi enak sih buat diajak kerjasama. Jadi misalkan ada yang nggak enak gitu langsung bilang aja gitu lah. Enak. Iya. Jadi nggak diem gitu ya. Kadang kan ada orang yang nggak enak tapi diem gitu ya. Jadi kita harus nebak ini kenapa ya gitu ya. Benar. Kalau Fatih lebih komunikatif, jadi orang juga nggak bingung harus apa ya, karena dia ngomong tipenya ya. Iya benar. Oke, percaya diri ya. Ada lagi nggak? Dia friendly banget. Friendly banget. Apa contohnya? Kayak misalnya ngomong nih, tiba-tiba nongol aja, gitu. Oh iya. Berarti misalnya lagi nggak ada dia nih, tiba-tiba datang, Iya. Oh iya. Ada aja bahan omongannya Pak. Jadi nyambung ya, cepat nyambungnya bener. Gitu ya. Oke. Bisa sama siapa aja bisa friendly. Oh, jadi nggak milih-milih, kemudian bisa nyambung kemana aja gitu. Jadi anaknya supel gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi udah pede, kemudian juga tanggung jawab,
kemudian juga kemana aja insya Allah nyambung ya dalam hal berbicara gitu ya. Paket lengkap Pak. Paket lengkap ya. Udah kayak McD ya, paket lengkap. Oke, Yasmin dan Fatih, kita sudah hampir berada di ujung podcast kita. Jadi saya mau minta Fatih dulu, coba untuk mungkin satu aja. Tadi teman kamu juga menyebutin satu program. Kira-kira dari Fatih itu ada nggak sih program yang kayaknya akan unggulan nih, gitu, akan dijalankan di periode kamu nanti seandainya kamu terpilih. Ada nggak satu aja? Ada Pak, satu. Namanya itu PMR. PMR, Palang Merah Remaja. Iya. Oh, oke. Karena kan di sekolah kita masih belum ada PMR Pak. Betul. Saya juga lihat dari kemarin kan ada kejadian teman saya jatuh pas main basket. Jadi berdasarkan itu pengen ada kegiatan PMR. Nah, nanti juga kalau saya pilih ya, kan ini tadinya mau cuman anggota OSIS doang yang dapat pembekalan PMR ini, pembekalan pertolongan pertama. Jadi saya juga misalkan kepilih, saya mau mengusulkan ke Pak Kepala Sekolah buat PMR ini dijadikan ekskul Pak. Oke. Oh, awalnya PMR itu sebagai program OSIS, tapi goal besarnya sebagai ekskul. Oke, bagus juga sih. Emang itu pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya. Itu menjadi salah satu modal kita, karena yang namanya kecelakaan kan nggak tahu ya, kapan aja bisa terjadi. Kayak itu ya, salah satu program ya. Pasti nanti insya Allah akan banyak banget program yang baik yang insya Allah akan dijalankan oleh Fatih dan kawan-kawannya di periode yang akan datang. Oke, sekarang saya minta Yasmin untuk sedikit mempromosikan Fatih kepada para pendengar kita agar bisa memilih Fatih pada saat pemilihan nanti. Silakan Yasmin. Halo, aku Yasmin. Mungkin aku bisa memastikan bahwa Fatih bisa menjadi ketua OSIS yang baik karena dia juga ketua kelas di kelas 8B. Oh, oke, berarti sudah ada modal ketua ya. Iya, benar. Oke. Jadi mental ketuanya sudah ada. Oke, sekarang boleh Fatih berikan promo buat diri kamu sendiri kepada para pendengar. Halo semuanya, nama saya Ahmad Syafuatullah Praitno. Ya. Nggak tahu juga kan? Kalian harus pilih saya ya, karena saya adalah orang yang bertanggung jawab, percaya diri, komunikatif, pokoknya bagus deh. Pede banget kan? Bener kan? Nggak apa-apa, justru itu modal yang bagus. Justru memang harus percaya diri dulu. Kalau awal-awal udah diem gitu, minder, kan nggak bisa jadi calon ketua OSIS, ya kan? Iya nggak? Benar. Bener nggak sih? Ada nggak yang minder tapi nyalonin diri? Kayaknya nggak ada nggak sih. Mungkin, nggak ada. Jadi pasti ketika sudah mencalonkan diri, pasti dia punya kepercayaan diri gitu. Gitu ya. Jadi itu adalah satu modal yang bagus untuk menjadi bukan hanya calon ketua OSIS, tapi jadi sosok apapun. Dimulai dari rasa percaya diri, dan itu harus dilatih. Oke, semuanya terima kasih sudah mendengarkan Siniar Alsen, dan jangan lupa untuk memilih Fatih nanti saat pemilihan untuk Alsen yang lebih baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.